tempe sama mie yang pedas. Ketika masuk teknologi baru, mereka cenderung blaming atau menyalahkan gitu. Wah, perusahaan nggak adil, apa segala macam dan lain-lain. Cuma kalau tadi saya coba ilustrasikan, harusnya teman-teman bisa menangkap yang lebih clear bahwa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat logis gitu. Dan ketika satu pun ada satu namanya kan tadi digantikan dengan teknologi kan. Pilihannya kan antara si mie sama si handphone nih. Perusahaan akan melihat mana yang bisa menerima tanggung jawab lebih banyak, karena ini kan dua hal yang berbeda ya, digabungkan jadi satu karena memang kebutuhan yang tadi. Tapi di satu sisi kita lihat dari point of view-nya si Mi dan si handphone, apakah si Mi ini mau belajar 2 fitur di handphone atau si handphone ini mau belajar 3 dari si Mi ini gitu. Itu balik lagi ke kita sih sebenarnya sebagai karyawan, mungkin lebih spesifik gitu ya kalau pekerjaan, apakah kita mau terus menambah ilmu yang kita miliki. Karena percaya deh, cepat atau lambat pekerjaan yang kalian geluti sekarang pasti secara role akan digantikan dengan teknologi, mau itu dalam jumlah sekali banyak atau sedikit demi sedikit. Nah, perusahaan itu kan pasti akan memilih antara nanti kedepannya ya, pasti kan ada banyak disruption lainnya di mana mereka akan menyingkirkan si HP karena Mi-nya udah lebih siap, banyak 3, iya. makanya dia belajar hal 2 yang tadi, and then sehingga dia punya capacity 5. Karena dia sudah mampu menghandle dengan bantuannya teknologi. Nah, bagaimana caranya biar si HP ini itu bisa mempersiapkan diri agar dia tidak disingkirkan? Satu, jadi bagaimana caranya dia mempersiapkan dan apa aja skill yang dibutuhkan biar dia tetap bisa bertahan di suatu organisasi ataupun dia tetap punya bisnis yang sustain. Oke, kalau ditanyakan berarti ini dalam konteks yang istilahnya inferior lah ya, yang satu kondisi yang lebih kurang dibanding yang lain. Satu yang paling basic sebelum dia belajar apa-apa, pastiin dulu dia sudah sadar. Satu yang gue coba mau sharing adalah dia menerima dulu bahwa memang value-nya kurang atau skill-nya kurang. Karena yang banyak orang terjadi adalah mereka nggak sadar bahwa mereka value-nya kurang, merasa gue fine-fine aja kok dengan kerjaan gue sekarang, dengan skill gue sekarang, gue masih bisa survive kok. Padahal dia tidak compare dengan perusahaan lain atau perusahaan yang di luar sana yang expect value-nya tuh banyak gitu. Satu menurut gue itu, dia harus accept dulu bahwa oke, value gue memang kurang untuk bisa berkompetisi di perusahaan-perusahaan lainnya. Abis itu, kalau dia udah sadar bahwa dia memiliki kekurangan, ya pasti yang kedua, jangan lelah untuk belajar. Balik lagi, ini klise lah ya, belajar gitu. Sebenarnya belajar itu agak tricky di zaman sekarang. Kalau orang bilang belajar sekarang gampang, gue agree gampang. Tapi agak tricky juga. Contoh, lu belajar biasanya dari mana sih? Google, YouTube. Itu easy to distract. Oh, easy to distract. Contoh kita misalnya belajar memasak gitu, memasak bakpao. Ketik di YouTube kan, keluar banyak pilihan. Distraksi pertama adalah lu harus memilih sebenarnya cara bikin bakpao atau resep bikin bakpao mana yang di-share di YouTube yang itu enak, yang sesuai dengan misal lu mau jual dekat rumah, yang sesuai dengan wilayah rumah lu. Gua analogin lebih spesifik lagi, contoh ya, misal gua tinggal di daerah yang mostly mungkin banyak orang Chinese, contoh di daerah Jakarta Barat gitu. Gua akan bikin bakpao yang orang Chinese suka. Makanya gua lihat YouTube-nya yang bakponya model-model Chinese yang yang lebih berisi gitu mungkin ya. Nah, beda halnya kalau kita tinggal yang mungkin secara lingkungan itu lebih low. Gua mungkin nggak harus belajar bikin kayak bakpo Chinese yang kualitinya harus sekian, dagingnya banyak dan lain-lain. Mungkin kita bisa kalau lingkungan kita tidak seperti itu, kita nyari YouTube juga yang lebih sesuai dengan segmen kita. Contoh, pernah lihat bakpo warna hijau nggak? Pernah kayaknya. Ya, yang di pom bensin biasanya ditaruh sama anak-anak itu. Tanpa mendiskreditkan, ya balik lagi mereka istilahnya kalau lingkungannya seperti itu, ya dia cari di YouTube sesuai yang bikin dengan bakpao yang warna hijau tadi. Kenapa? Karena satu dari rasa bukan nggak enak dan bukan nggak lezat juga, dia di tengah-tengah untuk harganya, gitu. Balik lagi compare dengan harganya. Dan buat gue itu juga cukup oke kok, harga resi 1.000 atau 2.000 gitu. Dimakan udah cukup mengenyangkan gitu kalau kita ambil beberapa, dan itu memang sesuai dengan target market yang gue sering ketemu sih di pom bensin ya, karena kembalian
beli bensin itu yang biasa dipakai buat itu. Yang kedua itu terkait dengan belajar. Distraksi yang pertama kan soal apa yang lu mau pelajari harus sesuai dengan produk dan segmen yang lu jual. Dan yang kedua biasanya kan YouTube tuh tampilannya di tengah gitu ya. Di kanan tuh kan biasa ada suggestion. Itu menggoda kan biasanya karena suggestion itu bisa macam-macam, bisa kalau cewek mungkin ya ada yang untuk drama Koreanya atau berita gosip gitu yang gue bilang banyak distraksinya gitu. Ketika kita berselancar di internet, yes, lu bisa belajar anything, tapi lu juga bisa terganggu dengan sangat cepat. Iya, benar-benar. Tapi selain YouTube kan ada beberapa aplikasi online yang kita bisa belajar. Betul. Distraksinya tetap ada, tapi mungkin lebih minimal ya. Tapi ya mungkin minusnya adalah berbayar. Berbayar pun sebenarnya juga nggak terlalu banyak kok dengan apa yang kita dapatkan. Yang setahu aja sih misalnya Skillshare. Skillshare tuh belum terlalu populer sih di Indonesia. Tapi udah banyak hal yang bisa kita belajar di sana dan itu udah dibagi per segmen kayak misalnya food and beverage, terus ada juga masalah teknologi, kita juga bisa belajar tentang coding dan lain-lain di sana gitu. Dan itu benar-benar tuntas banget kalau misalnya kita di aplikasi yang khusus kayak Skillshare dan lain-lain. Nah, menarik tuh poin yang berbayar tadi. Indonesia kan punya bukan punya lah ya, terkenal dengan satu mindset yang lebih suka gratisan. Jadi kalau bahasanya sekarang kan memang ada satu platform yang berbayar gitu untuk belajar. Tapi ketika dihadapkan dengan yang berbayar, orang pasti akan milih, ngapain gue bayar? Orang sekarang kan istilahnya internet udah makin canggih, gue bisa belajar dengan gratis kok. Kenapa gue harus ikut yang berbayar? Nah, sebenarnya mindset itu gue bilang salah. Kenapa? Satu, yang teman-teman dapat di internet, yes memang itu free dan itu juga banyak juga disampaikan dengan para ahli gitu ya. Tapi balik lagi kalau ke satu platform yang memang spesifik untuk development dan itu berbayar, contoh dari Skillshare, harus kalau misalnya kita punya ruang guru misalnya atau skill academy atau apa, balik lagi yang mereka bangun itu bukan cuma materi. Kalau kita nonton YouTube nyari di Google itu adalah materi, tapi yang mereka kembangkan adalah metodologi kalau menurut gua. Bagaimana cara materi ini disampaikan ke pembacanya dan itu yang berbayar. Kenapa itu berbayar? Karena ada skill expertise di sana yang menyusun bagaimana materi ini dirangkai sedemikian rupa supaya gampang untuk dipelajari. Menurut gua gitu sih yang berbayar. Memang something kita harus bayar, cuma balik lagi ada paradoks dalam arti ya tadi kenapa gua harus bayar di tengah zaman internet yang canggih seperti ini. Tapi sebenarnya berbayarnya pun juga kita tuh cuma misalnya per bulan ya 50.000. Kita bisa banyak banget yang bisa kita pelajarin di situ. Sama bedanya yang gratis sama yang berbayar adalah ya orang yang ngasih materi itu benar-benar profesional, orang yang memang dia udah beberapa tahun memang ekspertisnya di situ. Jadi harusnya sih worth it ya. Betul. Kalau 50.000 sih worth it lah karena jujur gue juga baru ngikut untuk skill yang jadi jujur gue baru ngikut yang untuk platform berbayar. Kalau tadi statement gue yang sebelumnya itu sebenarnya mengkritisi diri gue sendiri. Karena gue selalu berpikir belajar itu gratis, and then why gue harus pay. Nah tadi kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena itu refleks ke pengalaman gue. 2-3 minggu terakhir ini gue udah mulai coba platform development atau training yang berbayar. Dan tadi mungkin 50.000 gitu ya. Ya ini gue mungkin keluar lebih dari itu. Mungkin gue bisa bilang satu kelas tuh untuk 3-6 jam gue bayar per kelas itu bisa 250.000, 200-300.000 lah untuk per kelas 3 sampai dengan 6 jam. Tapi balik lagi yang gue bilang tadi, materi yang gue dapat karena dibuat dalam metodologi yang terstruktur, diajarkan oleh orang yang expert, sehingga gue merasa 250.000 gue untuk waktu 3-6 jam itu jadi worth it. Dimana materi yang gue pelajari itu gue bisa download dan gue bisa pelajari untuk diri gue sendiri berulang kali kalau gue mau paham. Kalau di les dulu kan mungkin mungkin nyambung ke tadi ya, harga 250.000 sama les mungkin kalau contoh les bahasa Inggris gitu, lesnya 500.000 untuk 1 bulan gitu. Kalau kalian hitung-hitungan lebih untung yang offline dong segala macam. Tapi kan gurunya lu nggak bisa suruh untuk ulang-ulang terus. Miss saya belum paham materi yang kemarin, nggak bisa, dia akan terus. Nggak bisa di rewind, nggak bisa di pause. Kadang kita kalau mau nanya juga malu apa nggak enak. Kadang nggak bisa belajar sambil tidur juga kan? Betul. Gitu. Nah selain itu dulu tuh aja juga pernah
online dari Coursera. Nah, Coursera itu juga macam-macam banget, cuman kan lebih ke research dan lain-lain sih. Kayak kalau cooking gitu tuh nggak ada. Tapi itu gratis. Kita bayar cuman kalau kita pengen dapat sertifikat. Jadi kalau misalnya kita iya sertifikasinya. Jadi kalau misalnya kita cuma pengen belajar iseng-iseng doang, itu gratis sepuasnya. Tapi kalau misalnya kita pengen dapat sertifikatnya, nah itu baru kita pesan. Biar itu nanti relate juga sih dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan pekerjaan. Karena memang beberapa pekerjaan sekarang itu kadang nggak butuh ijazah. Karena di ijazah nggak diajarin sebenarnya. Jadi kalau teman-teman relate sekarang, mungkin sebelumnya tadi sempat teaser sedikit ya. Sebenarnya apa yang kita pelajari di sekolah itu tidak 100%, mungkin 5% doang diaplikasikan dalam pekerjaan. Lu nggak pernah diajarin gimana cara mengoperasikan handphone, cara mengoperasikan laptop di sekolah gitu. Ya balik lagi terkait dengan yang tadi 50.000, 250.000 berbayar itu memang perlu untuk kita develop. Tapi di satu sisi untuk yang sertifikasi memang ada beberapa perusahaan atau beberapa posisi yang membutuhkan sertifikasi. Contohnya mungkin pajak ada sertifikasinya, atau yang mungkin kalau yang anak-anak lebih muda gitu terkait dengan teknologi, mereka butuh sertifikasi udah lulus nih untuk developer terkait dengan di Android. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Nah, sebelum kita tutup, adakah dari Bang Bri yang untuk bisa menyarankan teman-teman kira-kira gimana cara mempersiapkan ke depannya biar mereka tidak terdistrap oleh teknologi? Mungkin kalau tipsnya tadi udah tersebar sih sebenarnya dari obrolan kita sebelumnya. Nah, tapi yang kalau boleh gua rangkum, satu yang pasti pandemi ini syuting 2021 ya, kita baru lewat 1 tahun pandemi. Pandemi itu mempercepat teknologi. Jadi kalau teman-teman tidak mau atau antipati terhadap teknologi, gue bisa pastikan salah besar. Mungkin contoh yang tadi sudah kita bahas bahwa kalau dia nggak terima teknologi ini akan mendistrap dia punya pekerjaan, dia nggak akan sadar bahwa ini menghilangkan pekerjaan dia. Satu, menurut gue harus belajar teknologi, bagaimana teknologi itu akan membantu pekerjaan. Yang kedua adalah terus belajar gitu, dan jangan segan-segan mengeluarkan istilahnya dari kantong sendiri duit untuk belajar. Karena mungkin kalau teman-teman yang sini senangnya investnya mainnya di saham, invest di mana, ya it's good, nggak salah. Tapi balik lagi menurut gue invest terbesar, return terbesar kalau lu bilang diri kita sendiri ya. Bener, karena kalau lu bilang invest terbesar di sahamnya perusahaan X gitu, karena returnnya sekian persen. Tapi coba lu pernah berpikir nggak bahwa invest yang paling mahal itu di diri kita sendiri, bahkan mungkin kalau lebih spesifik di otak kita. Dan satu, returnnya itu bisa berulang terus setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Dan yang kedua ada yang lebih hebatnya lagi, tidak bisa dicuri. Iya benar. Pola pikir, terus kedalaman berpikir, critical thinking itu nggak bisa dicuri sama orang. Itu dilatih dari bagaimana kita belajar, bagaimana cara kita berinteraksi. Mungkin 2 itu aja sih Jang terkait dengan kalau boleh gue sampaikan ke teman-teman ya, pokoknya teknologi itu jangan dijauhin. Kalau teman-teman antipati justru akan jadi bumerang. Yang kedua, jangan lelah untuk belajar sih, meskipun itu harus belajar. Betul. Ya, gratis itu bagus, tapi nggak semua yang gratis itu bagus. Oke, thank you so much Bang Bri. Thank you. Untuk hari ini. Semoga agak pedas ya. Semoga teman-teman hari ini bisa dapat insight. Ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.